Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat daripada riwayat guruku, daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula ya membaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, tapi dengan syarat yang mendengarkannya tadi harus meyakini bahwasanya yang didengarkannya itu adalah manakib wali min aulia illah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanalaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya fil akhirah. La tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni yang ditentukannya untuk membawakan segala rahasianya. Wa hadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Wa ashkuruhu annahu manna alaina bil imani bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarir rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutabati sunnatihimul bahiyah as-saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajadalahul malak wa huwa fi zuhri abihi asuri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kullin nabihumun nuri, dan atas keluarganya salawat dan salam juga rahmat dan salam sejahtera tercurahkan juga atas keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur yang nurani, daripada amal yang solihat. Wa ba'du, kemudian daripada itu berkatalah Asy-Syaikh Siddiq Al-Madani Khalifatu Sayyidi Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu. Syekh Siddiq ini beliau adalah salah satu daripada murid Tuan Syekh Muhammad Seman lah. Kenapa? Di sini Asy-Syaikh Siddiq beliau mengatakan bahwasanya hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat daripada riwayat guruku, daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula ya membaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, tapi dengan syarat yang mendengarkannya tadi harus meyakini bahwasanya yang didengarkannya itu adalah manakib wali min aulia illah. Dan aku lihat pula beberapa yang terdahulu itu mereka mengarang akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya ya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak lah. Karena beliau menulis manakib ini, kata beliau, karena murid-murid terdahulu itu mereka juga menulis manakib atau biografi guru-guru mereka. Karena apa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan inda dzikril aulia tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan wali min auliaillah, rahmat Allah itu turunlah bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya lah. Mudah-mudahanlah dengan berkat membaca manakib Tuan Syekh Muhammad Seman,
rahmat Allah turun kepada kita semuanya, amin. Kemudian dan juga adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu, beliau ketika masih kecil beliau itu sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lagi pula ia waktu kecil itu musyahadatul wujud dan muraqabah lah. Dan juga beliau itu Tuan Syekh Muhammad Seman itu beliau adalah ahlus syariah wat tariqah wal hagigah, dan juga beliau kutub di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wali kutub itu maksudnya ada satu zaman cuma satu lah. Ada wali abdal, ada wali autad, ya, ada 8 kalau nggak salah, ada wali mastur lah, macam-macam. Artinya wali itu ada 8, paling tinggi tingkatan wali itu adalah wali kutub lah. Wali kutub itu satu zaman cuma satu. Jadi kalau meninggal baru digantikan sama wali kutub yang lain. Tuan Syekh Muhammad Seman ini beliau salah seorang daripada wali kutub lah, wali kutub di zamannya. Karena apa? Siapa Tuan Syekh Muhammad Seman? Tuan Syekh Muhammad Seman ini yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan lah. Sayyidina Hasan putra daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Fatimah Zahra adalah putri Rasulullah SAW lah. Maka kalau habaib yang ada di sini itu kebiasaan nasabnya bersambung kepada Sayyidina Husin. Adapun Sayyidina Hasan itu lebih tasyabbah, lebih menyerupai Rasulullah dari pusat ke atas. Kalau Sayyidina Husin dari pusat ke bawah lah, Al-Hasani. Dan juga Tuan Syekh Muhammad Seman ini beliau satu zaman dengan anaknya Al-Habib Abdullah Al-Haddad lah, yang mengarang Ratibul Haddad ini. Tuan Syekh Muhammad Seman ini pernah mengambil daripada Tariqah Ba'alawi kepada anaknya Habib Abdullah Al-Haddad lah. Kemudian anaknya Habib Abdullah Al-Haddad mengambil Tariqah Samaniyah di Tabarruk. Makanya Imdad Abah Guru itu kan menunjukkan pengamalan Tariqahnya Abah Guru sekumpul itu, di dalam pengamalan itu 90% Bani Alawi, di akhirnya dalam zikru tauhidnya Samaniyah lah. Jadi beliau karena apa? Karena Datuk Kelampaian punya guru Tuan Syekh Muhammad Seman lah. Datuk Kelampaian punya guru Tuan Syekh Muhammad Seman. Biar apa? Biar tidak keluar dari jalan leluhurnya lah. Kemudian dan juga dikatakan di sini, barang siapa yang berkehendak ziarah akan kuburnya Rasulullah SAW tapi dia tidak minta izin kepada Tuan Syekh Muhammad Seman, ziarahnya itu sia-sia jikalau soh secara zahirnya. Supaya jangan salah paham, Tuan Syekh Muhammad Seman ini semasa hidupnya beliau yang memegang kunci kubahnya Rasulullah lah. Kalau kita mau ziarah ke makam Rasulullah, masa kita kadang minta izin, kadang minta bukan, kadang boleh lah, artinya kurang adab lah. Ziarah kita di makamnya Rasulullah kurang adab. Kalaunya artinya supaya jangan gagal paham, nanti kalau kita ke Madinah, di zaman sekarang kita mencari makam Tuan Syekh Muhammad Seman dulu, jangan. Tetap ziarah ke makam Rasulullah. Karena apa? Itu semasa hidupnya beliau. Tapi tidak apa-apa kalau ta'aduban Fatihah dulu kepada Tuan Syekh Muhammad Seman, tidak apa-apa. Artinya di sini jangan salah paham nanti sampai ke Madinah mencari makam Tuan Syekh Muhammad Seman dulu. Kadang mencari makam Rasulullah, salah artinya ini. Gud di malaham minal muhim. Dahulukan sesuatu yang lebih penting daripada yang penting, ya. Dan juga ya wallahu alam di sini salah seorang dulu di zaman itu, salah seorang yang pemegang kunci kubahnya Rasulullah itu orang-orang soleh, orang-orang alim dan orang-orang wali lah. Satu cerita ada Imam Masjid Bani Alawi itu, ya wallahu alam, atau Tuan Syekh Muhammad Seman waktu itu yang menjaga kubahnya Rasulullah, ya, atau Tuan Syekh Muhammad Seman atau bukan lah, ulun kurang tahu. Tapi zamannya tidak jauh lah, zamannya tidak jauh. Waktu itu Imam Masjid Bani Alawi, kaumnya Bani Alawi ini masjid tokohnya para habaib yang ada di Hadramut, imamnya adalah Muhammad Hamid namanya. Muhammad Hamid Ba'alawi bangsanya. Pada suatu hari Umar Hamid nama beliau, Umar Hamid Ba'alawi. Pada suatu hari beliau berziarah ke makam Rasulullah, ya. Beliau datang ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, wallahu alam. Kemudian ketika beliau sampai di Madinah, beliau ta'aduban, mempunyai akhlak yang luar biasa. Beliau berakhlak luar biasa kepada Rasulullah. Sehingga beliau ketika sampai di Madinah, beliau duduk di shop yang paling belakang. Tidak mau menabrak orang untuk berjalan ke depan, kada mau. Tiba-tiba ketika setelah sholat dilaksanakan, ketika imam selesai mengucapkan salam, ternyata orang yang menjaga kubahnya Rasulullah tadi
Ini apakah Tuan Syekh Muhammad Seman atau bukan, wallahu alam lah. Langsung berdiri di stop yang pertama tadi, langsung berdiri. Hal fikum Umar Hamid, apakah ada di antara kalian yang namanya Umar Hamid? Ternyata di stop yang pertama Kerda menjawab. Kemudian buka ke stop yang kedua. Hal fikum Umar Hamid, apakah ada di antara kalian yang namanya Umar Hamid? Oh tidak ada. Sampai ke stop ketiga, sampai stop yang terakhir. Hal fikum Umar Hamid. Ternyata di stop yang paling akhir ada seorang menjawab, aku adalah Umar Hamid. Ternyata yang menjaga kubahnya Rasulullah tadi langsung berkata, wahai Umar Hamid, kakekmu Rasulullah memerintahkan engkau untuk duduk ke depan. Ditarik langsung. Apakah ini Tuan Syekh Muhammad Seman atau bukan? Wallahu alam. Tapi zamannya tidak jauh lah. Zamannya tidak jauh. Dan juga Tuan Syekh Muhammad Seman ini beliau ahlu syariah. Beliau syariat dulu. Tahu arkanul wudu, tahu arkanul sholat. Ya, tahu sholat ya. Tahu arkanul sholat, arkanul wudu, bagaimana syariat yang benar, syariat dulu. Kemudian beliau hakikatnya juga ngerti, dan juga beliau tarikatnya juga sudah jelas ya, sehingga beliau menjadi makom lah. Jadi kadang-kadang juga kalau kita kadang-kadang mau bicara masalah kewalian yang tinggi begini, tapi kita tidak meninggalkan syariat, tidak mungkin lah. Syariat ini sudah ketentuan dari Allah lah. Allah yang mengatur dalam Al-Quran ini qat'i pasti. Allah tidak akan memberikan suatu kemuliaan atau derajat di sisinya jikalau orang tadi melanggar daripada hukum-hukum Allah. Ya, ya. Jangan kita bicara karomah. Oh, karena beliau punya karomah. Karomah itu apa? Samratul ilim wal ibadah. Karomah yang diberikan kepada wali min auliyaillah itu adalah buahnya ilmu dan buahnya ibadah. Kemudian dan juga Tuan Syekh Muhammad Seman itu beliau dilahirkan di negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam pada di bulan dan juga Tuan Syekh Muhammad Seman itu Tuan Syekh Muhammad Seman itu dilahirkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 1130 Hijriah ya, dan diwafatkan 1189, berarti 1130 69 lah, berarti berapa? 1130 1189, 59 tahun beliau umurnya lah, masih muda. Jadi meninggalnya beliau 59 tahun. Dan beliau dimakamkan di mana? Di Baqi, yang mana Baqi itu dekat dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sana juga putri Rasulullah dan istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Baqi lah. Dan juga ini suatu faidah, barang siapa yang melazimkan membaca daripada manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman ini pada tiap-tiap tahun sekali ya, serta bersama dengan orang banyak dan membaca Quran serta bertahlil juga bersedekah mana sekedar kemampuannya, kemudian dihadiahkannya kepada Tuan Syekh Muhammad Seman ya. Kemudian yaitu pada tanggal 2 bulan Zulhijjah ya, tanggal 2 bulan Zulhijjah al-mubarakah, insyaallah akan meluaskan daripada rezekinya lah. Mudah-mudahan diluaskan rezeki kita semuaan lah berkat manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman. Dan lagi Allah akan menyampaikan daripada segala hajatnya, baik perkara hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah. Abdul Jikri falamannahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah ala nabi salatullah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil aliyil azim.
Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wasil taqabbal sama Qur'ana minal Qur'anil azim wa qul min qouli la ilaha illallah musabana bi hadzal laila bi hadzal wa asilah rahmatan nazila barakatan syamilan muqaddimu salim. Saya Muhammad Semar Al-Madani walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allahumma ja'al bidallahu minan nar wa bika kallahu minan nar wa iqallahu minan nar wa sitran lahu minan nar. Allahumma firlahum warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma firlatuka asamin junubina rahmatuka arjain dan amin amalina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum.